Tapi kenapa masyarakat sekali yang salah itu di kalangan umatnya? Dan kenapa tidak ada yang komen tentang itu para jemaah? Tidak ada yang meluruskan. Gitu. Ya, begitulah. Jadi kita pasti akan diuji. Ujiannya macam-macam sesuai dengan kadar imannya. Yang kedua, dari segi siapa yang diperintahkan. Bahwa setiap orang yang mengatakan beriman kepada Allah, mengatakan berislam kepada agama Allah, pasti akan menghadapi ujian kehidupan. Hanya bagi orang-orang yang beriman, ujian itu sebuah keniscayaan. Ujian itu merupakan sebuah kenikmatan tersendiri. Sedangkan ujian justru imannya semakin mantap, imannya semakin kokoh. Oke. Itu yang kedua, segi materi, segi yang siapa yang diperintahkan. Yang ketiga, kita telusuri dari segi materi perintahnya. Materi perintahnya para jemaah. Nah, dalam peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam, benda atau sesuatu yang harus dikorbankan itu adalah anak kesayangan. Bayangkan para jemaah, yang saya katakan tadi, di usianya 250 tahun belum punya anak juga. Begitu lahir Ismail, bisa kita bayangkan, pasti perhatian Ibrahim tercurah kepada Ismail. Kasih sayangnya tercurah kepada Ismail alaihissalam. 1-2 tahun setelah itu kan lahir Ishak, sangat disayangi. Atau kalau boleh kita menggunakan istilah, Ismail itu orang tersayang bagi Ibrahim alaihissalam. Mungkin Ibrahim lebih sayang pada Ismail daripada Siti Hajar istrinya gitu. Cuma saya tidak tahu apakah bapak itu lebih sayang anaknya atau lebih sayang suami atau istrinya, belum paham. Dua-duanya ya. Tapi kalau anak sama anak mah sayang, sama suami nggak sayang lagi, banyak gitu. Sama anak sayang, sama istrinya nggak sayang lagi gitu. Dan begitu ada. Baik. Nah, kalau kita perhatikan Al-Quran, Ibu dan Bapak, banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan kata anak bersama dengan kata harta benda. Al-mal, harta benda, wal banun, dan anak-anak. Kenapa? Karena keduanya harta dan anak itu memang merupakan lambang keduniaan. Kita baca dalam Al-Kahfi ayat 46. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya, kata Allah. Harta benda dan anak-anak adalah perhiasan hidup di dunia. Dan amal-amal yang kekal lebih baik pahala di sisi Allah dan lebih baik untuk dicita-citakan. Jadi menurut ayat ini sebetulnya yang lebih baik dicita-citakan untuk kita, prioritas yang harus kita cita-citakan bukan anak dan harta, tapi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitulah rahasianya. Kenapa Al-Quran banyak menggandengkan kata anak dengan kata harta benda? Karena anak dan harta benda adalah lambang keduniaan. Di samping itu, harta benda dan anak-anak juga merupakan lambang kesenangan di dunia yang sangat digandrungi oleh setiap orang. Kita lihat dulu lambang keduniaan. Kalau dia punya harta yang banyak, rumahnya mewah, mobilnya mewah, asetnya di mana-mana, rekening banknya nggak kehitung, bangga luar biasa. Jadi kalau mobilnya digerasi nggak penuh, tumpah ke jalan. Anaknya sukses, studinya sukses bekerjanya, kepada setiap orang bilang itu anak saya,
Jadi kalau dia bekerja di tempat yang gengsi, anak saya bekerja di sana, gitu. Bangga dengan anak. Tidak ada orang, walaupun tidak begitu, tetap saja orang tua bangga dengan anaknya, Pak. Sebetulnya anaknya itu kalau jujur, kalau objektif jelek. Tapi ada nggak orang tua bilang anaknya, anak saya jelek, Kak? Kalau anaknya yang jelek itu dibilang oleh orang lain jelek, marah dia. Emang jelek, tapi tetap aja cakep anakku, cantik anakku, bangga dengan anak, Pak. Itu kebanggaan, simbol kebanggaan dunia anak-anak itu. Nah, di samping itu harta dan anak digandrungi oleh setiap orang. Baca Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nas hubbu syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu tsawab. Kata Allah, manusia itu dihiasi dengan kecintaan terhadap syahwat. Apa syahwat? Syahwat itu bukan hanya seks, para jemaah. Syahwat itu adalah kecintaan, kecenderungan, dan kegandrungan terhadap hal-hal yang bersifat pragmatis, keduniaan. Kata ayat tadi, istri, anak, dan harta. Nah, hartanya macam-macam. Satu, wal qanatir minadh dhahab wal fiddah, emas dan perak. Yang berikutnya, wal khaylil musawwamah, kuda yang bagus, kendaraan yang mewah. Wal an'am, hewan ternak. Wal harth, sawah ladang. Semua manusia cinta sawah ladang, cinta ternak. Sebab itu kekayaan. 3 pekan yang lalu saya ke Sukabumi mencoba ke dalam, dari Cisaat ke atas itu pada jemaah. Di situ banyak kolam-kolam ikan. Ternyata bukan punya orang sana, punya orang Jakarta. Gitu. Mereka hanya jadi tani aja situ. Nah, itu cinta sawah ladang. Kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya, itu adalah kesenangan hidup dunia. Tapi di sisi Allah ada pahala yang besar. Begitulah para jemaah. Nah, padahal sesungguhnya hakikat daripada harta benda dan anak-anak itu adalah alat yang dipergunakan oleh Allah untuk menguji dan mencoba manusia. Kita baca firman-Nya, Al-Anfal 28. Iklamu, ketahuilah, kata Allah. Ini diawali dengan kata iklamu, ketahuilah. Maksudnya apa? Agar si pembaca betul-betul memperhatikan apa yang akan dibacanya. Ketahuilah bahwa harta benda dan anak-anakmu adalah merupakan ujian bagi kamu. Sedangkan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Jadi anak itu ujian. Seperti Ibrahim tadi, Ismail, dan kita juga punya anak. Gara-gara anak, supaya anak itu bisa sekolah, anak itu supaya tidak usah tahu harga beras, apalagi nyari untuk beli beras kan gitu. Kita usaha sekuat tenaga. Kadang-kala untuk usaha buat menghidupi anak itu benar, usahanya halal, tapi gara-gara usaha mencari penghidupan buat anak lupa sholat gitu, lupa ngurus iman sendiri, lupa merawat rohani sendiri. Itu ujian, Pak. Apalagi jika mencari kehidupan untuk anak itu sampai melanggar larangan-larangan Allah, itu lebih parah. Kenyataannya kan banyak gitu.
ujian dari Allah Ta'ala. Bapak kerja keras banget Pak, sama Bapak, iya. Untuk anak, berapa anak Bapak? 11. Tertawa sekarang orang bilang 11. Saya 11 bersaudara, para jemaat. Sekarang kedua saya cukup lagi diperlukan sama saya. Yang satu mati, tinggal satu. Itulah Allah. Jadi Allah menjadikan harta dan anak sebagai alat untuk memuji kita. Persoalannya, Ibu dan Bapak, apakah kita menyadari atau tidak kita dipuji oleh Allah dengan harta dan anak itu? Atau kita memang menganggap itu adalah kesenangan dunia? Kalau nggak punya anak, merana. Supaya punya anak, diusahakan berbagai cara ilmiah yang modern tidak bisa, terpaksa adopsi anak. Udah punya anak, anaknya udah gede-gede, nuntut cucu. Itu makanya Al-Banin kata ayat tadi, apa An-Nis Ali Imran 14, anak cucu. Sampai ada anaknya stres, ditekan oleh ibu bapaknya supaya segera memberikan cucu. Anaknya nikah yang laki-laki, udah berapa tahun gak punya anak juga, ditekan menantunya. Itu memang manusia, karena tadi kebanggaan dan simbol keduniaan. Tetapi jarang orang yang menyadari bahwa harta dan anak adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjut. Nah, karena setiap orang itu cenderung untuk menuruti apa saja dan siapa saja yang disenangi, seperti Ibrahim, maka perintah Allah kepada Ibrahim untuk menyembelih putranya. Ini peringatan para jemaah kepada setiap orang, peringatan kepada setiap hamba Allah yang beriman. Apa peringatannya? Bahwa untuk mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya, untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki, seseorang harus sanggup mengorbankan, membunuh, memenggal, memotong kesenangan dan kegantungan hatinya terhadap apa saja yang menjadi simbol duniawi. Itu selama seorang yang mengatakan beriman, dia tidak mampu mengalahkan kecenderungannya tadi, dia tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna. Tidak mungkin. Kenapa? Tidak mungkin. Sebab selagi seorang manusia masih menggandrungi hal-hal tersebut, maka selama itu pula dia akan diperbudak oleh hal itu. Itu pasti. Dan akan lebih parah lagi akibatnya jika dia berani mencoba melakukan apa saja tanpa mengenal batas-batas dan ketentuan-ketentuan agama demi menuruti kesenangan dan kegantungan hatinya. Itu lebih parah lagi akibatnya.